Dan sudah hadir di Midnight Live Aufa Assagaf, Macho Hungan, dan Adin Abdul Hakim. Yes. Kita akan berbincang soal film Timur. Wah, ini menarik ini. Nih, gimana kan? Ganteng-ganteng ya. Waduh, luar biasa. Mas Adin, jadi berapa lama nungguin jenggot nih untuk film ini? Nggak, sebenarnya waktu di film Timur justru nggak setebel ini, Mas. Oke. Ini karena kemarin ada project, ada tebelin dikit. Oke. Jadi ya bisa gonta-ganti muka lah. Oh gitu ya? Barengan sama Mas Aufa juga? Iya, tapi aku emang kesehariannya emang begini sih, cuman malah di film Timur kayak lebih berantakan Iya, waktu gitu. di Timur dia lebih tebel lagi. Sesuai dengan karakternya, rambut ini lebih berantakan aja. Iya, kalau Mas Maco kumis aja ya? Kumis aja. Kumis aja. El Tapi di film, Tapi di film ada sih. di film ada Dikit, juga. dua helai ada lah. Kata Mas Adin karena udah maco. Mas Adin, tapi gimana awalnya akhirnya terlibat dalam film Timur ini? Siapa yang pertama kali ngajakin dan kenapa akhirnya Mas Adin bilang, yes, saya ingin terlibat di film ini? Iya, tim casting lah jelas. Saya casting dulu, terus pas tahu ini adalah produksi dari Wise Picture dan Iko Uwais, orang nama besar beliau Iko Uwais. Jadi ya nggak ada alasan untuk tidak berkata tidak dan nggak ada alasan untuk berpikir dua kali. Udah langsung oke, I'm in. Ya tapi casting dulu ya kan. Casting dulu. Casting dulu tetap ada 2 peran waktu itu. Ya saya akhirnya dapat peran yang ini dan oke, I'm in. Oke. Jadi iya karena Bang Iko Uwais debut dia jadi director kan. Selain dia jadi pemeran utama juga, ya di PH dia untuk sekarang ini film pertama gitu di Uwais Picture-nya ini. Jadi Film sebuah kebanggaan Timur itu. tersendiri Betul, bisa terlibat betul, di sini betul, ya. betul. Nah, apakah juga Mas Maco juga merasakan hal yang sama karena faktor seorang Iko Uwais sehingga akhirnya terlibat dalam film ini? Ya terlebihnya kalau saya kan memang backgroundnya dari fighter. Memang awal muncul di entertain itu mengawali karir dari action ya. Oke. Jadi pas dapat callingan untuk satu frame sama Bang Iko, udah pasti oke sih kan. Langsung datang. Starstruck-nya tuh ada banget. Iya, iya. Datang casting, tapi mungkin kalau bedanya saya sama teman-teman yang lain, kalau teman-teman yang lain langsung screen test di tes drama, saya kayaknya langsung ditesnya untuk fightingnya. Karena lumayan cukup intens di film Timur ini. Dulu atlet ya Mas Maco ya? Dulu atlet. Wah, keren ya. Gitu. Dan akhirnya sangat bangga bisa terlibat di film Timur ini. Selain faktor Iko Uwais, mungkin ada faktor lain atau karena cast-nya atau ada hal lain nggak? Ya pertama Bang Iko, tapi setelah kita baca skripnya juga, ternyata ini film action yang bukan gedebak-gedebuk doang, tapi ceritanya juga kuat di sini. Oke. Nah kalau Mas Aufa, kenapa akhirnya Mas Aufa ingin terlibat dalam film Timur ini? Kurang lebih sama sih, karena yang pertama yang membuat film ini adalah orang yang memang sudah expert pada bidangnya gitu. Kreatornya adalah Iko Uwais yang kita semua sudah tahu lah ya, bagaimana sepak terjang dia di film genre action dari dalam negeri maupun di dunia internasional gitu. Jadi yang meng-create film ini orang yang sudah expert yang pada bidangnya, terus kemudian secara cerita juga yang kayak tadi Maco bilang sangat menarik, bukan cuman actionnya yang ditonjolkan, tapi drama-drama yang memang nggak kalah nge-punch daripada adegan actionnya. Terus ya sudah gitu, aku sangat excited sekali. Ada proses casting, bahkan aku castingnya itu 2 kali. Casting pertama, terus casting kedua itu langsung sama Bang Iko-nya gitu, tapi tanpa ada kamera. Jadi dia pengen ngelihat secara langsung bagaimana karakterku tuh sebagai Apollo, nama karakternya, dan hubungan karakter Apollo dengan Timur yang diperankan oleh Bang Iko Uwais ini lumayan emosional, lumayan dekat lah. Jadi Bang Iko sebagai sutradara dan sebagai pemeran dari Timur mungkin pengen ngelihat itu secara langsung, sehingga casting yang kedua tuh tanpa ada kamera, dia langsung yang ngelihat ya, dan mungkin dia punya pertimbangan sendiri lah sebagai kreatornya.
dan mempercayakan aku meranin karakter Apollo ini. Oke, 2 kali casting loh, ya. Tapi kalau kita bicara soal film Timur ini ya, Mas Adin, ada nggak adegan yang kelihatannya serius di layar, tapi sebenarnya nih di balik layar receh juga nih, kita tahu justru malah jadi bahan candaan gitu. Ya, saya nggak tahu kenapa di film ini tuh saya tidak menemukan itu. Semuanya serius dan dipersiapkan secara matang dan di situ karena memang sebelum dibahas juga lokasi kita tuh bener-bener di hutan. Di hutan jadi bener-bener kayak yang 2 bulan lebih kita di situ, semuanya intensitas kita sih serius kalau di depan kamera ya. Tapi kalau kamera udah off, ya udah kita gimana cara bertahan di suasana itu yang dingin banget, nggak ada sinyal, beneran nggak ada jajan lewat juga. Iya. Serius. Jadi memang bener-bener di hutan, bukan hutan Sawit? warga. Bukan. Jadi bukan hutan warga. Oke. Ini bener-bener hutan yang asli gitu. Oke, jadi memang apa ya? Serius, ada suka serius. dukanya ya. Iya, iya. Karena sukanya kita bisa merasakan atmosfer hutan yang asri, Iya. ya. Iya. Tapi dukanya ya pasti kita namanya juga pekerjaan di dalam hutan, kita harus bisa survive. Iya. Jadi berapa lama itu bertahan di dalam hutan? 2 bulanan lebih dikit kali ya. 2 bulan. Ya, 2 bulan. Wow. Jadi gimana tuh? Hujan lagi. Hujan ya. Gimana rasanya Mas Maco tinggal di dalam hutan 2 bulan? Saya lebih ke pasrah aja sih. Iya, iya. Soalnya kita syuting tuh mungkin kayak sampai jam 10, jam 12 siang tuh udah stop. Karena hujan udah turun. Oke. Karena kebetulan kita kan syuting di bulan-bulan ini juga ya, bulan Desember. Akhir tahun. lalu. Jadi emang udah musimnya kali ya. Jadi selesai syuting kita kesabarannya lumayan udah next level lah. Oke. Bahkan syuting sampai pagi ya, Mas Ya, Alfa, kalau benar? kadang ada callingan siang yang misalnya porsi adegan yang malamnya itu lebih banyak, kita di calling misalnya sore, tapi dengan porsi kerja yang memang sampai pagi. Karena memang kebutuhannya di eksterior dan harus malam gitu. Karena tantangannya menjaga fisik juga kan. Ya, Iya, betul. banget. Makan harus teratur pasti Ya, itu kan. betul. Itu gimana caranya mensiasati itu di dalam hutan, Mas Adin? Ya divisi makanan, catering, logistik semua aman sih. Ya, aman. Semua langsung tercukupi masak di situ Iya, ya? di situ. Aman lah. Oke. Masalah makanan. Ada momen nggak ketika selama proses syuting nih, wah ini memang berbeda dari film-film saya sebelumnya atau film-film di dimanapun itu ya soal perang. Iya. Ada momen nggak ketika terlintas di pikiran seperti itu, Mas Adin? Karena ini kan based on banyak cerita yang sudah pernah dilalui oleh kawan-kawan dari Kopassus ya. Bukan mendiskreditkan dari satu kejadian, tapi ada banyak. Oke. Gitu. Jadi yang kebayang tuh adalah nilai patriotisme itu yang sangat tinggi banget dari teman-teman petugas-petugas ini dalam misi penyelamatan apapun yang terjadi di Indonesia gitu. Jadi Oke. kebayang perjuangannya setaktikal itu gitu Benar. untuk menyelamatkan. Benar. Masih. Dan benar-benar dirasakan oleh para aktor Iya, semuanya iya, ya di iya, situ iya. ya. Oke, nah selama syuting kira-kira ada nggak cast lain atau dari kru gitu yang menjadi sosok yang inilah yang memberikan hiburan atau menjadi penghibur di tengah? Ada banget. Ada banget ya. Ada banget. Emang nggak ada di sini sih. itu. Nggak ada di sini ya. Tapi jadi seperti juga apa? dia, cast juga. Iya. Canda tahu seperti apa yang diberikan di dalam hutan selama 2 bulan itu tinggal di dalam hutan? Yes. Ada satu case itu dia jadi ketua saya. Oke. Jadi Tobias. Nah, itu yang meranin tuh Arnold Kobogau. Dia tuh ketua stand up Papua ya. Iya, ketua stand up Indo Jayapura. Tapi di situ dia Jayapura. paling serem. Tapi di situ Tapi dia di film ini serem. paling serem. Oke. Jadi kalau selesai take, emang celetukannya emang ya begitu bang. Namanya stand up ya kan. Iya. Stand up Oke. komedi. Ada juga satu lagi namanya Beon. Dia pemain teater banget. Pokoknya kalau ada Arnold sama Beon selesai lah. Udah. Mau sedingin apapun ada mereka berdua udah kelar. Lucu-lucu aja. Lucu banget udah. Iya. Jadi habis serius gitu ya. Iya. Terus cut. Langsung tuh. Santai lagi ya. Encer lagi. Cair lagi. Kok encer sih cair lagi gitu. Iya.
Ya namanya juga di hutan dingin kan. Betul, Iya. betul. Nah, kira-kira dari semua cast setelah selesai atau nanti filmnya setelah tayang begitu nggak? Begitu ya. Ada nggak yang ingin diajak nongkrong bareng lagi? Sampai sekarang mah kita masih nongkrong. Oh iya? Bareng. Betul. Oke, kompak banget ya. Iya, dan Bang Iko juga suka kayak berapa minggu sekali kayak ayo ke rumah Random kita aja. makan-makan Beliau deh. tuh random ayo ke rumah makan-makan, random ke rumah makan-makan. Oke. Itu memang di film itu kan buildingnya tuh kekeluargaan, persaudaraan sama brotherhood banget. Dan itu kebawa. Iya. Karena itu kita syuting di hutan, nggak ada sinyal, nggak ada apapun. Jadi ya hari-hari kita lihat-lihatan, lihat-lihatan, udah pasti ngobrol dan sampai bonding sampai sekarang gitu. Iya. Seakrab itu. Bener-bener yang ngobrol ya, nggak ada main-main gadget. Bener nggak ada main gadget. Sekaligus outbound ya. Betul. Aduh. Outbound sekaligus cari duit. Iya, benar juga tuh ya. Oke. Nah, kalau Mas Ova ada nggak adegan yang paling menantang selama proses syuting? Ada pasti. Kalau di film tuh itu udah menjelang ending ya. Di trailer pun tanpa harus spoiler, tapi karena di trailer pun udah ada sedikit cuplikannya. Jadi adegannya ada helikopter gitulah. Kenapa aku bilang menantang? Karena banyak sekali distraksi dari luar gitu. Karena jarak adegan kita dengan heli itu lumayan deket dan helinya hidup, otomatis anginnya kenceng sekali dan harus mengeluarkan dialog-dialog yang memang bisa dibilang salah satu golden scene dari skrip itu ya. Wow. Bahkan aku sama Bang Iko pun ketika mempersiapkan itu sebelum take kita ada sekali latihan, begitu latihan udah mau selesai gitu, Bang Iko langsung, bro tahan, kita keluarin aja pas nanti di take-nya. Karena banyak sekali distraksi, kalau misalnya udah gaspol pada saat latihannya, takutnya nanti di take malah nggak keluar secara perasaan gitu kan. Jadi yaudah kita berusaha semaksimal dengan banyak distraksi itu. Alhamdulillah pas ngelihat hasilnya, ya lumayan memuaskan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Oke, keren. Ternyata semenantang itu ya. Apakah ini memang film perang pertama? Film action pertama. Film action pertama dari Mas Ova? Sebelumnya sudah beberapa kali ketemu genre action, cuman secara kompleks dari cerita dan adegan actionnya ini lumayan yang paling kompleks gitu, yang paling besar lah. Oke, jadi pengalaman baru juga ya buat Iya, Mas Ova. karena kebetulan aku sendiri tuh nggak ada, kalau Macu kan backgroundnya emang atlet Iya. bela diri kan. Aku sama sekali nggak ada background bela diri, jadi memang kita dibantu sama timnya Bang Iko, ada namanya Wise Team. Jadi mereka yang meng-create semua adegan-adegan fight di dalam filmnya. Mereka bikin video boardnya, terus ditransfer lah ke aktor-aktor yang main di film Timur. Oke. Jadi memang aku dari nol dan mempelajari koreografi action yang sudah didesain sama teman-teman di Wise Team. Dan memang kalau dari Wise Team saya lihat memang soal safety ini benar-benar nomor satu. Yes, ya. betul. Itu yang harus dijaga terus begitu ya. Ya. Kalau dari Mas Maco, ada nggak adegan yang tersulit yang dialami Mas Maco selama proses syuting? Kalau menurut saya sih, terutama actionnya semuanya sulit sih Bang. Semua, oke. Semua action. Bukan sulit kayak gimana, cuman kali ini kan ketemunya kayak, ibarat kata ini kiblatnya film action nih Bang. Ketemu Bang Iko Uwais kan. Jadi pas saya workshop itu, kebetulan beliau memang lagi ada project di luar. Jadi saya belum pernah sentuhan sama sekali sama Bang Iko. Jadi itu deg-degannya udah dari workshop, pasti. Tapi karena Bang Ikonya memang ya, dia kayak ngemong banget sih sama kita ya. Kayak adik-adiknya sendiri. Benar. Jadi kita bisa tenang, bisa relax. Tinggal, Cok, nanti speednya begini ya, temponya segini. Gerakannya kayak gini. Oh, oke Bang. Gas. Oke, itu yang bikin bikin kehangatan itu terus terjaga begitu kan selama proses syuting. Nah, kalau dari Mas Adin ada nggak adegan begitu yang sebelum mulai adegan ini tarik nafasnya dalam banget tuh? Ya. Ada banget. Nih, ini dia yang melakukan adegan itu. Oh, Ada sama saya. oke, ada ya. Tapi yang paling menantang, paling sulit untuk Mas Adin dalam memerankan
di situ kan memang saya berperan sebagai Yosep ya. Iya. Yosep itu jadi akamsi, tapi dia punya pergolakan batin dengan realita, kenyataan. Dan itu dia baru tahu hampir terakhir dalam sisa hidupnya dia gitu. Dia baru tahu ternyata sebenarnya dia bingung dia mau membersamahi pihak yang mana gitu. Oh, takutnya kalau gua cerita di sini langsung spoiler, pokoknya begitu deh. Ada kecenderungan pergolakan batin tuh untuk bermain layer-layer emosi itu. Oke, jadi lebih ke dramanya ya justru persiapan untuk itu. Nah, kenapa masyarakat Indonesia harus menyaksikan film Timur ini, Mas Adin? Oke, jadi saya sering bilang bahwa dalam setiap media visit bahwa ini tuh untuk reminder bahwa ternyata Indonesia itu bisa bikin film action yang sekeren ini. Bahkan ya saya tidak mau overclaim ya, tapi based on orang-orang yang sudah nonton dari kemarin premier dan screening beberapa kali, banyak banget yang bilang ini kualitasnya udah kayak Hollywood nih semuanya itu. Jadi ya reminder aja bisa loh kita ternyata loh untuk bikin film sekeren ini. Gitu. Dari segi visual? Iya, semuanya. Visual, dramanya kuat, actionnya oke, lokasi, art segala macamnya. Oke, kalau dari Mas Maco, kenapa pecinta film action di Indonesia harus menyaksikan film Timur? Ya kurang lebih sama sih Mas, karena di sini bukan sekedar action yang langsung pukul-pukul atau kayak gimana, tapi di sini ada cerita yang benar-benar kuat, angkat brotherhood tentang persaudaraannya juga kuat, dan kalau udah nonton mungkin nanti penonton bisa ngerasain cerita ini tuh kayak gimana Timur. Ya, wah udah gak sabar pastinya ya. Rilisnya kapan sih? Besok. 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 Wah ini menarik ini ya. Mas Aufa, kenapa penonton Indonesia harus menyaksikan film Timur? Iya, yang menarik adalah ini film genre action tapi ditulis oleh perempuan. Ceritanya, skripnya. Cerita ini ditulis oleh Mbak Titi Nuatimena, yang mungkin dia berusaha mencoba menangkap di antara gedebak-gedebuknya laki-laki di film ini, tapi sisi fragile-nya laki-laki mungkin dia berusaha mencoba meng-capture itu gitu, bahwa ada karakter tentara yang gagah gitu, tapi ketika bertugas dia harus meninggalkan keluarganya. Ada perasaan-perasaan seperti itu, kemudian di layer kelompok-kelompok bersenjata yang ada di dalam cerita ini, walaupun kelihatannya serem, tapi ketika ketemu hal yang sedih, ya laki-laki juga bisa menangis. Jadi memang dinamika drama itu sudah ada menjadi satu kesatuan yang lengkap di dalam cerita ini gitu, bukan cuman adegan actionnya aja, tapi memang part-part dramanya yang sangat bisa dinikmati juga gitu. Iya ya, Mas Maco pastinya ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi para aktor, para cast di film ini. Apalagi Mas Maco juga terlibat lebih banyak ke ini ya, actionnya ya di film ini ya. Nah, waktu itu ada nggak cedera yang dialami oleh Mas Maco? Kalau cedera sih alhamdulillah nggak ada sih Mas. Oke. Karena kita juga workshop kan lumayan lama ya, sekitar 2-3 bulan. Jadi kita udah hafalin koreografinya, ya cuman itu kan saya belum pernah sentuhan sama Bang Iko, tapi saya yakin kalau Bang Iko memang sudah profesional di bidangnya. Jadi aman semua. Aufa yang cedera, Aufa kena. Enggak ada. Aman, semua safety Semua sudah aman, dipikirkan. safe ya. Bahkan kita ketika melakukan adegan koreo itu, yang apalagi saya yang dari nol ya, yang dilatih awal banget itu gimana safety-nya dulu, bukan gerakan koreonya seperti jatuhan yang biar nggak cedera itu gimana. Jadi itu dilatih terus sehingga menjadi apa ya, kayak insting buat kita gitu untuk meminimalisir misalnya cedera gitu. Jadi memang safety-nya dulu yang diutamakan, baru kemudian masuk ke program koreonya gitu. Itu keren, safety harus yang utama itu. Masih segar bugar semua loh ya, udah di hutan 2 bulan ya. Lalu juga banyak adegan actionnya tapi masih fresh ya kan. Harus ya, harus fresh ya. Apa harapannya untuk film ini, Mas Adin?
Semoga, iya kembali lagi film adalah produk hiburan ya. Selain bisa menghibur, semoga bisa juga membangkitkan industri perfilman Indonesia dengan genre-genre yang seperti ini juga. Dan harapannya ya semoga ini film bisa menghibur, banyak ditonton dan produknya baik. Otomatis kalau kita bisa bikin film yang baik, laku, banyak nonton, kan insya Allah kita bisa bikin film-film yang baik lagi ke depannya gitu. Iya, iya, iya. Pasti akan motivasi untuk para cast ya, untuk bisa tampil lebih apa ya, lebih beringas lagi jangan-jangan ya untuk film-film berikutnya, enggak ya. Lebih keren lagi pastinya, ditunggu lagi gebrakan-gebrakannya. Terima kasih Mas Aufa, Mas Maco, Mas Adin sudah mampir di Midnight Live. Kita ajak begadang loh ini ya. Ya. Sukses untuk film Timur. Amin, amin. Jangan lupa saksikan film Timur besok tayang perdana tanggal 18 Desember 2025. Sukses untuk film Timur dan tentunya kita tunggu lagi karya-karya selanjutnya dari Mas Aufa, Mas Maco dan juga Mas Adin. Baik, terima kasih. Para penonton juga jangan kemana-mana ya, tetap di Midnight Live karena kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Download Metro TV Extend sekarang.